panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Wow. Kak Rosi apa kabar? Baik Wah, dong Kak. Kak Moses gimana kabarnya? Wah, Wah, adik-adik di baik. rumah pasti keren-keren dong. Kalau udah keren, kita berdoa dulu. Oke, ya. Kita mau mulai ibadah kita. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk pagi hari ini, untuk pagi hari ini. kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan berikan Tuhan berikan kami kesempatan kesempatan untuk untuk beribadah. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami dari dari awal, awal pertengahan, pertengahan hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Kingdom Kids. Harus semangat ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Sekali lagi ya, aku anak kerajaan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wow. Wah, Kakak Yohana, Kakak seneng banget bisa ibadah hari ini. Wah, kenapa tuh Kak? Wah, Kakak sukacita banget. Kakak bersyukur banget bisa ibadah lagi. Karena Kakak bisa ketemu Kak Yohana, bisa Wah. ketemu Kak Moses, bisa ketemu adik-adik di rumah. Emang Kak Rosi gak bosen apa ketemu Kak Yohana terus? Enggak dong, Wah, karena Kakak mengasihi Kak Yohana, Kak Moses, dan Wah. adik-adik di rumah. Kok bisa sih Kakak mengasihi Kak Yohana? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi Kakak dan mengasihi Kak Yohana, mengasihi Kak Moses, dan adik-adik di rumah juga. Gak cuman kita Kak, Betul banget. adik-adik yang ada di Maluku, Oh iya, yang ada di Papua, betul. di Jawa, Sumatera, semuanya. Bahkan Heeh. di negara-negara lain juga Berarti dong. di dunia dong Kak. Di dunia
dunia. Betul. Kayak lagu yang satu ini. Yesus cinta semua anak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, boleh sambil tepuk tangan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wow, Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus cinta sama semua anak dan semua bangsa di dunia. Mau kulitnya kuning, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, semuanya dicinta. Cinta. Tuhan. Wah. Oke. Kita nyanyi sekali lagi Kak, lebih Lagi semangat dong. lagi. Yesus cinta semua anak. Sama-sama ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wow. Tuhan Yesus cinta Kak Yohana, cinta Kak Rosi, cinta semuanya. Nah Kak, karena Tuhan Yesus cinta banget nih sama kita tuh sampai dipanggil anak loh sama Tuhan. Wah, seneng Kita banget tuh anaknya Kak. Tuhan juga. Iya. Kayak lagu yang satu ini, sayang-sayang disayang. Yuk sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi ya, sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Gori-gori. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Sekali lagi ya, dengan lebih semangat lagi. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diapakan? Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Gori-gori. Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Lebih semangat Tuhan. lagi, gori-gori. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wow. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yohana berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang Sekarang kami mau duduk kami diam, mau duduk diam. kami mau siapkan Kami mau siapkan telinga dan hati kami hati kami untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati supaya firman Tuhan supaya firman boleh Tuhan tertanam boleh dan tertanam bertumbuh dan bertumbuh dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom Kingdom Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami masih boleh memuji Tuhan. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu memberkati setiap kami. Kami siapkan hidup kami, hati kami yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Kingdom Kids, hari ini Kak Arif mau cerita tentang sebuah kota. Nama kotanya adalah kota Kusam. Kota apa? Ya, kota Kusam. Kenapa dibilang kota Kusam, Kak Arif? Nah, adik-adik, kenapa dibilang kota Kusam? Karena kota ini itu jorok banget. Apa? Jorok banget. Tempatnya itu gak pernah dibersihin. Aduh, udah itu sampah di mana-mana. Wah, gak kebayang ya adik-adik, baunya kayak gimana ya? Pasti bau banget. Kita aja kalau misalkan satu hari kita gak bersihin kamar, itu pasti udah jorok. Apalagi ini tidak pernah dibersihkan. Bayangkan joroknya kayak apa itu? Bukan cuman kotanya adik-adik, kenapa dibilang kota Kusam? Bukan cuman karena lingkungan yang jorok. Tapi orang-orang yang tinggal di sana itu juga jorok. Apa? Jorok. Saking joroknya jadi Kak Arif bilangnya jorok. Gak pernah mandi. Bajunya gak pernah dicuci. Rambutnya gak pernah keramas. Siapa yang pernah kayak begitu lihat orang kayak gitu biasanya apa? Pasti bau banget, iya enggak? Enggak pernah sikat gigi. Pokoknya jorok banget adik-adik. Tapi anehnya adik-adik, mereka semua happy-happy aja, senang-senang aja. Sampai suatu hari adik-adik ada pengumuman. Tiba-tiba ada orang kerajaan datang. Dan dia bilang, Pengumuman, ayo semuanya kumpul. Wah, semua warga kota Kusam saat itu sedang sibuk-sibuknya, mereka langsung kumpul. Ada apa ini? Dan pengumuman pun dibacakan adik-adik. Beberapa hari lagi, Raja akan berulang tahun. Seluruh penduduk kota Kusam diundang untuk hadir dalam acara ulang tahun Raja. Wah, adik-adik, begitu penduduk kota Kusam dengar itu, mereka langsung bersorak-sorai. Weh, kita diundang pesta ulang tahun. Asik. Wah, akhirnya adik-adik mulailah hari itu penduduk kota Kusam mempersiapkan diri untuk datang ke pesta Raja. Tapi pertanyaannya, mereka mandi nggak ya? Bajunya dicuci nggak ya? Jawabannya adalah tidak. Mereka tetap nggak mandi. Lihat adik-adik di gambar. Wah, orang-orang kota Kusam bilang, wih, bagus ya baju aku ya. Aku pasti akan jadi tamu di pesta undangan yang paling keren. Padahal bajunya adik-adik lihat kan, udah bolong-bolong, udah gak layak pakai, kotor. Tapi mereka tetap gak sadar adik-adik. Mereka terpersiapkan diri walaupun bajunya jorok banget kayak begitu. Padahal mau ke pesta ulang tahun. Kalau adik-adik ke pesta ulang tahun pasti semua mandi kan, pakai baju yang bagus kan. Tapi kalau mereka enggak adik-adik. Beberapa hari kemudian adik-adik, sebelum pesta ulang tahun Raja itu diadakan, tiba-tiba ada seorang anak muda datang ke kota Kusam dan dia memegang sebuah sabun. Lebih hebatnya adik-adik, dia teriak-teriak, dia bilang, sabun, siapa mau sabun? Ayo mandi pakai sabun supaya bersih. Penduduk kota Kusam yang gak pernah mandi, terus disuruh beli sabun. Semua orang menatap tajam ke anak muda itu. Sabun. Akhirnya tahu adik-adik, salah satu penduduk kota Kusam itu datang. Dia bilang sama anak muda itu, hei anak muda, di sini tidak butuh sabun.
Kita nggak pernah ada yang mandi. Anak muda ini bilang adik-adik, Om, ini sabun bagus. Sabun ini bisa membersihkan diri kita. Jadi Om terlihat lebih wangi, lebih keren, lebih mantep deh pokoknya. Tapi tau gak adik-adik, si penduduk kota kosan bilang, teriak apa lu? Sekarang juga keluar dari tempat ini. Buk! Wah, sabunnya berantakan. Tapi adik-adik tahu nggak? Di ujung sana ada seorang anak kecil ngeliat. Kemudian adik-adik tahu pemuda ini datang ke anak kecil tersebut dan bilang seperti ini. Hai adik manis, kamu mau sabun? Sabun ini bisa membersihkan kamu dari kotoran-kotoran yang ada di badan kamu. Sehingga kamu akan nampak lebih baik, jadi wangi, jadi bersih. Anak kecil ini cuma bingung. Gimana ya Om? Ayo, kamu pasti bisa. Kalau kamu mandi dengan sabun ini akan membuat kamu jadi bersih dan wangi. Bener ya Om, emang kalau wangi nanti pada seneng ya? Iya, kalau kamu bersih, kamu pasti akan disenangi. Ayo, kamu mau ya mandi pakai sabun? Si anak kecil ini berpikir dan kemudian dia bilang, oke deh Om, kalau gitu aku mau sabunnya ya Om. Wah, ternyata si anak kecil ini mau sabunnya adik-adik. Dan beberapa hari kemudian, waktu yang dinanti-nantikan tiba. Hari ulang tahun Raja. Semua penduduk kota Kusam datang ke kerajaan. Tapi seperti biasa adik-adik, karena dari kota Kusam jadinya jorok. Terus mau. Terus apalagi tuh liatin, aduh ada banyak sampah-sampah di bawah. Aduh pokoknya nggak banget deh. Dan ketika mereka mau masuk ke kerajaan, kemudian dihalang sama pengawal. Stop! Apa maksud dan tujuan Bapak kemari? Wah, kita mau datang ke ulang tahun Raja. Lihat, kita penduduk kota Kusam. Lihat, kami sudah baik kan. Oh, kami sudah siap masuk ke ulang tahun Raja. Tetapi adik-adik pengawal bilang, tidak boleh. Kalian semua bau, jorok. Kami tidak mau kalian semua datang di pesta ulang tahun Raja. Wah, adik-adik, mereka mulai gusar penduduk kota Kusam. Kami diundang raja. Ya, tapi orang yang jorok, yang kotor tidak boleh masuk. Sampai akhirnya tiba-tiba adik-adik ada trompet berbunyi. Tak, 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 tak. Dan dari jauh ada suara, Paduka Raja datang. Paduka Raja datang. Ternyata adik-adik ketika orang-orang melihat, wah, siapa itu adik-adik ternyata yang naik kuda? Ternyata ada seorang pemuda dan anak kecil. Siapa mereka? Pemuda yang jual sabun dan anak kecil yang tadi mau mandi pakai sabun. Udah ganteng. Ternyata tukang sabun ini adalah anak Paduka Raja. Wah, semua penduduk kota Kusam melihat. Ini kan yang jual sabun kemarin itu. Mereka semua kaget adik-adik. Mereka semua sedih. Apalagi ketika dia lihat ada anak kecil penduduk kota Kusam ternyata bisa masuk. Karena anak itu sudah mandi dan bersih. Dan akhirnya adik-adik pintu kerajaan pun ditutup. Dan penduduk kota Kusam tidak bisa datang ke ulang tahun Raja. Karena mereka masih kotor, masih bau, masih kusam. Adik-adik, cerita ini mengingatkan kita tentang kehidupan kita. Kita ini dahulunya seperti penduduk kota Kusam adik-adik. Kotor, bau, apalagi ya, nggak banget deh, kucel. Tapi adik-adik, Raja atau Yesus itu sayang sama kita. Allah Bapa di sorga sayang sama kita. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Raja tadi. Raja tadi sayang sebenarnya sama penduduk kota Kusam. Dan dia mengirimkan anaknya untuk menjual sabun, memberikan sabun. Nah, tapi ternyata adik-adik lihat kan responnya, penduduk kota Kusam gak ada yang mau. Hingga berujung pada akhirnya mereka tidak mau atau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan untuk merayakan pesta bersama-sama dengan Raja. Itu juga yang terjadi sama kita adik-adik. Kalau Yesus gak datang buat kita, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga.
Kenapa? Karena Yesuslah yang menyelamatkan setiap kita. Harusnya nih adik-adik kita semua ini masuk ke dalam yang namanya neraka. Kita ini semua berdosa. Harusnya kita mati dalam neraka. Tapi Bapa di sorga mengasihi kakak, mengasihi mama papa, mengasihi adik-adik semua. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Untuk menyelamatkan kita, untuk menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa. Nah pertahanannya sekarang adik-adik mau gak sih kita menerima kasih Tuhan Yesus itu dalam hidup kita sama seperti adik kecil tadi. Ia mau menerima sabun dan ia mulai membersihkan dirinya. Dan pada akhirnya adik kecil ini akhirnya bisa masuk ke dalam pesta ulang tahun raja. Hal yang sama dengan kita adik-adik. Mau gak kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Karena Tuhan Yesus itu udah baik banget. Dia itu sayang banget sama kita. Makanya dia mau datang dan menyelamatkan setiap kita. Di mana? Ya, ia mau mati di kayu salib bagi setiap kita. Mulai hari ini adik-adik, responi firman Tuhan ya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mati buat kita, menebus dosa kita. Yuk adik-adik yang mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Kami bersyukur banget kalau Tuhan sudah mau mati bagi setiap kami. Tuhan mengasihi setiap kami dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Tuhan, kami mau Engkau masuk dalam hati kami, menyucikan kami, melayakkan kami, menguduskan setiap kami. Sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kan tadi udah firman Tuhan, udah aktivitas juga buat minggu ini. Tapi sebelum itu kita mau lihat aktivitas adik-adik yang minggu lalu dulu. Yuk kita lihat. Aktivitasnya. Nah yang minggu ini jangan sampai adik-adik lupa juga. Gimana caranya Kak? Di foto, Setelah itu dikirim di dikirimkan. nomor ini. Jangan lupa kasih nama gereja dan nama daerah kalian. Ditunggu sampai Hari Senin. hari Senin. Jangan sampai lupa dan jangan sampai terlewatkan. Oke, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Nanti ikuti Kak Rosi berdoa. Ya, semua tutup atau lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Buat hari ini. buat hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami boleh Kami boleh mendengarkan. Bersuka cita. di di dalam ibadah ini. ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lindungi. Kau lindungi. Kau sertai. Kami semua. Dimanapun kami berada. kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau sertai dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.